Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan meneruskan memberi pengetahuan tentang akobah kedua, taubat. Taubat. Orang-orang yang menjalankan ibadah melakukan taubah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya, sebab diwajibkan taubah ada dua hal. Pertama, agar kita taat, sebab perbuatan dosa menghalangi taat yang akan menghilangkan ketauhidan, menghalangi berhikmah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Terus menerus berbuat dosa membuat hati menjadi hitam, kelam, dan keras. Tidak ada kebersihan dan kejernihan. Tidak akan ikhlas dan senang dalam beribadah. Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka hati yang demikian itu akan menjerumuskan ke dalam kekufuran dan kecelakaan. Sungguh aneh bagaimana seorang akan taat sedangkan hatinya keras. Bagaimana akan berhikmah jika terus-menerus berbuat maksiat dan sombong. Bagaimana akan menghadap Allah jika selalu berlumuran dengan kotor dan najis. Tersebut dalam hadis Nabi, bila mana seorang berdusta maka menyingkirlah dua malaikat. Mereka tidak tahan akan bau ucapan dusta yang keluar dari mulutnya. Jika demikian, bagaimana lisan seperti itu pada berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu tidak mengherankan jika seorang yang selalu berbuat maksiat tidak akan mendapatkan taufik, sehingga anggota badannya merasa berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Jika kebetulan menjalankannya, ia merasa kepayahan, tidak dengan perasaan senang dan ikhlas. Hal itu disebabkan dosanya yang meninggalkan taubah. Dosanya meninggalkan taubah. Benar jika ada yang mengatakan jika tidak mampu mengerjakan sholat malam dan berpuasa, menandakan bahwa orang ia terbelenggu oleh dosanya. Kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena taubah merupakan inti dari dasar untuk diterimanya ibadah. Dan kedudukan ibadah seolah-olah hanya sebagaimana tambahan. Ibarat orang yang memberikan pinjaman, ia tidak akan mau menerima bunganya jika pokoknya tidak dipenuhi. Jadi bagaimana mungkin kebaikan kita akan diterima jika pokoknya tidak kita kerjakan? Bagaimana akan menjadi baik bila kita meninggalkan yang halal dan yang mubah, serta tidak henti-hentinya mengerjakan yang haram? Bagaimana akan menjadi baik jika kita bermunajat dan berdoa serta memuji kepada Tuhan, sedangkan Tuhan murka kepada kita dikarenakan kita selalu mengerjakan suatu menjadikan Allah murka. Demikianlah keadaan orang yang enggan meninggalkan perbuatan maksiat. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam bertaubat. Makna taubat, batasan-batasannya, dan hal-hal yang harus dikerjakan agar bersih dari segala dosa adalah membersihkan hati dari segala dosa. Guru kami pernah mengatakan taubat adalah meninggalkan dosa yang telah diperbuat dan dosa-dosa yang sederajat dengan itu mengagumkan Allah dan takut
akan murkanya Allah. Syarat taubah ada 4. 1. Meninggalkan dosa dengan sekuat hati dan niat. Berarti tidak akan mengulangi kembali sama sekali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Jika terdapat kemungkinan pada suatu saat akan mengerjakan kembali, maka belum dapat dikatakan taubat. Demikian juga jika tidak ada kepastian dalam niatnya, hatinya ragu-ragu untuk menghentikan perbuatan dosa. Hentikanlah dosa hanya untuk sementara, maka belum dapat dikatakan taubat. 2. Menghentikan atau meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dikerjakan itu adalah menjaga, bukan taubat. Contoh, tidak benar jika dikatakan bahwa Nabi taubat dari kekufuran, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kufur. Yang tepat, Nabi menghindari kekufuran. Tetapi terhadap Umar radhiyallahu anhu, tepat jika dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu taubat dari kekufuran karena beliau telah meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah. 3. Perbuatan dosa yang pernah dilakukan harus setempal atau seimbang dengan dosa yang ditinggalkan sekarang. Misalnya seorang kakek yang dulunya berzina dan menyamun karena sudah tua, ia tidak mampu lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang meskipun ia masih ingin melakukan perbuatan-perbuatan itu, meskipun ia masih ingin melakukannya, merasa tidak mampu lagi melakukannya, maka ia bertaubat. Pintu taubat masih terbuka baginya, karena pintu taubat tertutup setelah seorang dalam keadaan sekarat. Jadi cara ia bertobat adalah meninggalkan dosa yang setimpal dan dosa zina yang menyamun, yakni dosa-dosa yang meskipun ia sudah tahu namun masih mampu melakukannya. Misalnya dosa karena mengucilkan orang lain, menuduh orang berbuat zina, mengadu domba, dan sebagainya. Maka ia harus meninggalkan dosa-dosa itu dengan niat bertaubat dari berbuat zina yang menyamun. 4. Meninggalkan semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain, tetapi takut mendapatkan murka Allah. Takut akan hukumannya yang pedih. Tidak ada maksud keduniaan, tidak takut kepada orang lain, juga bukan takut di penjara. Jika taubat karena hanya takut di penjara, berarti ia taubat kepada penjara, bukan terhadap Allah. Jadi taubat adalah semata-mata takut karena murka Allah, bukan takut di penjara atau bukan karena tidak mempunyai uang. Tetapi jika punya uang akan melakukan lagi dan sebagainya. Itulah syarat-syarat taubat dan rukun-rukunnya. Apabila keempat syarat tersebut berhasil diamalkan sepenuhnya, maka itulah taubat yang sejati sesungguhnya. Dan itulah yang dimaksud Al-Quran dengan taubat nasuha. Hakikat taubat dari setiap dosa adalah 10 perbuatan untuk menyempurnakan, kecuali jika orang tersebut ahli taubat disebabkan takut melakukan dosa ya tidak ia ketahui. Perbuatan pertama yang harus dilakukan dalam bertaubat adalah tidak lagi melakukan dosa tersebut. Selanjutnya tidak akan menceritakan lagi. Jadi bukan hanya di perbuatan dosa, akan tetapi menceritakan pun tidak. Setelah itu tidak bergaul lagi dengan orang-orang yang menyebabkan dirinya berbuat dosa. Bahkan jika perlu mengasingkan diri di daerah lain dengan
maksud menjauhi kawan-kawannya yang dahulu suka mengajak berbuat dosa. Kemudian di sana benar-benar bertaubat dari segala perbuatan dosa. Hal-hal yang sekiranya dapat menarik dirinya berbuat seperti itu ditinggalkan sama sekali. Lantas ia tidak akan melihat dan menjamak lagi tempat-tempat di mana dirinya pernah berbuat dosa. Kini dirinya benar-benar membenci tempat-tempat yang pernah menjerumuskan ke jurang kenistaan. Karena itu bertaubat ia tidak mampu mendengarkan orang lain. Sedangkan memperbincangkan perbuatan maksiat, ia pergi menjauhinya atau menutup kupingnya sebab kini ia benar-benar membencinya. Kemudian ia taubat dari keinginan hati dan inilah yang paling sulit. Berarti hatinya harus menutupi sama sekali jika terdapat dorongan untuk melakukan ia maupun menahan, berarti ia memperoleh kemenangan. Inilah taubat yang paling sempurna. Kemudian ia bertobat dari kelalaian yang terdahulu karena taubat yang pertama dirasa kurang memenuhi persyaratan. Jika dalam taubat yang pertama tidak karena Allah, kini ia taubat kembali. Setelah itu taubat dan kesombongan karena dapat bertaubat sebab ada orang yang bangga dengan taubatnya, mengagumi dirinya setelah bertaubat, ibarat pelukis mengagumi lukisannya, mengagungkan hasil karyanya. Ia begitu hingga dengan taubatnya. Alangkah sempurnanya taubatku tempo hari. Berarti taubatnya tidak didasari lillahi ta'ala. Demikian ia harus bertaubat. Kemudian mengisahkan Allah Ta'ala agar bersih dan benar-benar karena Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.